Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal Islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'inna inna Allahumma rzuqni fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbi atas nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua dapat hadir pada pengajian rutin majelis ilmu Salsabila yang dilakukan pada setiap hari Rabu pagi dari jam 10 sampai jam 12. Jazakallah khairan katsira Ustaz Muslim Al-Fatih yang telah hadir di tengah-tengah kita. Juga Jazakumullah khairan katsira untuk ikuti yang selalu setia untuk hadir di pengajian waktu Salsabila pada setiap Rabu pagi. Insya Allah ilmu yang kita pelajari dapat kita pahami dan amalkan untuk bekal kembali pulang menghadap ilahi Rabbi. Topik pada pagi hari ini adalah teruskan kajian berikutnya ya Ustaz, yaitu yang berjudul bagaimana menjadi wanita bahagia. Soalnya sudah dilakukan pada minggu lalu, kita lanjutkan ke part 2 ya Ustaz. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz ini sangat bermanfaat dalam penerapan kita hidup sehari-hari dan supaya kita bisa menjadi wanita yang menjadi istri, menjadi orang tua atau menjadi keluarga yang bisa membawa keluarganya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat waktunya sudah hampir jam 11. Dipersilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan kajiannya. Namun sebelum ditutup, kalau masih ada waktu, diberi kesempatan kepada Ustadz bertanya, dan nanti tentunya diakhiri dengan doa. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya sepertinya belum pada sarapan. Kebanyakan. Atau sebaliknya ya kebanyakan. Sebenarnya salamnya semoga yang menjawab salam dengan semangat hutang-hutangnya lunas. Ya aminnya semangat sekali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur tiada tara kita ucapkan atas segala nikmat dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam terhaturkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu wabil khusus sahibul bait, bukti endang pandang. Oh, insyaallah sehat-sehat ibu insyaallah. Semoga tempatnya senantiasa penuh berkah dan jadi saksi kebaikan untuk beliau kelak di akhirat. Karena setiap tempat yang digunakan untuk kebaikan, dia akan berbicara nanti di hadapan Allah. Itulah kenapa kalau kita sholat sunnah, disunahkan bergeser tempat. Itu ya. Supaya apa? Supaya setiap tempat yang kita jadikan sujud itu nanti ngomong di akhirat. Oleh karena itu, sebisa mungkin kalau kita punya rumah, di setiap jengkal rumah itu pernah kita gelar sajadah. Kecuali tempat-tempat yang memang tidak boleh. Di sini pernah, karena setiap jengkal itu akan menjadi saksi. Nah, kalau satu rumah selesai pindah keluar kota, iya dalam rangka sujud niatnya. Kali-kali sujud di Paris, gitu ya. Iya, karena setiap jengkal tanah akan jadi saksi. Nama amalu, jadi niat kita ke sana bukan cuma jalan. Kalau jalan-jalan mah pulang capek, tapi niat kita adalah memperbanyak bekas sujud, memperbanyak tanah-tanah yang kita jadikan kebaikan. Maka salah satu sunnah, ya ini barangkali NI Salsabila ingin memiliki agenda ke depan. Salah satu sunnah itu kalau ngaji begini keliling. Kenapa? Karena setiap tempat baru yang kita gunakan jadi pengajian akan jadi saksi. Ini sekitar Jakarta Selatan kan, sekali-kali di Mekah ngajinya nih NI Salsabila. Amin.
gitu ya. Jadi begitu. Nah, insya Allah nanti ke depan bukan tidak mungkin nanti tentu supplier pengajian Hafiz Salsabila di Roma misalnya kan bareng-bareng ke Roma. Tapi niat yang baik itu akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu. Dan insya Allah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas satu tema besar yaitu wanita bahagia. Yang hadir di sini coba yang pengen bahagia boleh angkat tangan, yang pengen bahagia berarti yang angkat tangan belum bahagia ya. Pertanyaannya yang salah ya. Pertanyaannya saya rubah. Yang sudah bahagia dan ingin jauh lebih bahagia. Nah, ini baru benar ya. Dan kita sudah bahas kemarin konsep pengajian saya itu dimanapun saya ngisi itu 2 I. Apa itu 2 I? Ilmiah dan ilahiyah. Saya tidak ingin pengajian itu sifatnya dogma, doktrin, tapi tidak action gitu ya, tidak saintifik, tidak ilmiah. Makanya selalu saya gunakan landasan psikologi dan landasan Quran karena kebahagiaan itu landasannya hati dan ilmu hati dalam saintifik ilmu modern dari ilmu psikologi. Oleh karena itu, sekarang pun kita akan membahas satu kajian berjudul bersikap bodoh amat. Jadi untuk bisa bahagia kita punya sifat ini. Tapi di porsi dan waktu yang tepat. Karena kalau porsinya tidak tepat, waktunya tidak tepat juga masalah. Ya. Dalilnya silahkan dibuka surah Al-A'raf, karena ini pengajian ya. Tetap harus ada ayat Quran yang kita bahas. Surah yang ke-7, ayat 199. Iya, boleh dibuka silahkan untuk memastikan betulkah ayat itu. Iya, betul. Boleh, boleh. Boleh dibacakan terjemahannya supaya kita. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang nakal. Serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Insya Allah. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahil. Kalimatnya itu wa'rid, yang digaris bawah itu wa'rid. Dan jangan pedulikan. Jangan apa? Pedulikan. Tapi kita bahas urut ini. Ternyata untuk menjadi pribadi yang bahagia di pertemuan pertama, di sesi yang pertama kita udah bahas ya. Surah Al-Insyirah ayat 2 ayat terakhir. Barangkali ada yang tidak hadir di pertemuan pertama, kita review sebentar supaya urut materinya. Karena 4 pertemuan ini satu paket. Walaupun memang idealnya tidak 4 pertemuan. Ya, saya punya kajian modul 70 pertemuan menggapai kebahagiaan. 70 pertemuan ya. Dan di kajian yang kita tempat yang lain juga ada. Tapi 4 pertemuan ini semua menjadi fondasi. Di pertemuan pertama kita bahas untuk bisa bahagia, amalkan 2 ayat terakhir surat Insyirah, yaitu fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari 2 ayat itu? Fa'idha faragta fansab. Teruslah sibuk dengan kebaikan. Karena orang yang tidak sibuk adalah orang yang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Sibuk dengan kebaikan. Semua kita punya tujuan, pastikan kesibukan itu tuh menuju tujuan itu. Makanya kapan sih kita tidak bahagia? Ketika kita nggak ngapa-ngapain, sekedar scroll-scroll TikTok, nggak ngapa-ngapain, itu mesti akhir kehidupan atau akhir hari itu sorenya mesti galau. Benar gak? Kenapa galau? Karena ya Allah nggak kerasa 5 jam nggak ngapa-ngapain misalnya. Kecuali memang kita tidak punya agenda apa-apa hari. Makanya dalam kaidah bahasa Arab, lisan ni'matu ba'da nikmati. Tidak ada kenikmatan kecuali kita mau melaksanakan ketidaknikmatan. Tidak ada kenyamanan kecuali kita tidak mau, tidak ada kenyamanan kecuali kita mau melaksanakan ketidaknyamanan. Gitu ya. Dan tidak ada hal yang bisa kita nikmati kecuali hal itu didapatkan dengan perjuangan. Makanya kalau saya tanya, air putih yang diminum di adzan maghrib bulan puasa nikmat tidak? Nikmat ya. Dengan air putih yang kita minum sekarang beda nggak rasanya?
Beda ya. Padahal air putihnya apa yang membedakan perjuangan sebelum? Makanya air minum apa yang paling enak? Jawabannya air yang diminum setelah keliling lapangan bola 10 kali. Enak gak kira-kira? Enak. Makanya tidak ada kenikmatan tanpa perjuangan. Makanya ibu-ibu, ada fenomena yang cukup ironis yang dialami oleh anak sekarang. Ya, salah satunya peristiwa yang sangat luar biasa ya. Masih ingat ya seorang anak yang naik Rubicon, ya, anak kepala perpajakan, pejabat perpajakan, mohon maaf, kemudian nendang seseorang sampai kritis, sampai udah nggak berdaya masih ditendang. Pernah dengar beritanya? Hilangnya empati. Salah satu penyebab hilangnya empati karena dia tidak dididik dengan perjuangan. Semuanya serba gampang. Makanya ada satu tayangan video di sosial media yang sebenarnya tayangan ini tuh menunjukkan ketidakpedulian, tapi pelajarannya sangat luar biasa. Ada seorang ibu naik pesawat dengan anaknya, mungkin Anda juga pernah nonton video ini. Seorang ibu naik pesawat dengan anaknya, 3 seat begitu ya. Ibunya sebelah kanan, anaknya sebelah tengah. Ada orang asing, bapak-bapak dekat jendela. Ya, anak ini merengek kepada ibunya, mau pindah ke kursi dekat jendela supaya bisa melihat pemandangan langit. Kemudian si ibu itu memohon kepada bapak sampingnya untuk kemudian mengizinkan anaknya berpindah. Ini kalau dilakukan di Indonesia, insya Allah pindah tuh orang Indonesia. Betul tidak? Ternyata video ini orang luar. Ketika si ibu ini dengan sopan mengatakan, Pak, bisakah ukuran tempat duduk biar kami pindah ke dekat jendela? Karena anak saya ingin melihat pemandangan langit. Apa jawaban bapaknya? Bu, saya tidak mau. Dari awal ini kursi saya. Kalau memang ibu pengen di sini, ya usahakan dari awal. Justru ajarilah kepada anak ibu bahwa tidak semua yang diinginkan harus jadi kenyataan. Itulah didikan orang tua kita dulu betul. Makanya ada buku bagus banget, Circle. Di circle-nya itu begini. Orang kaya melahirkan anak yang lemah, orang miskin melahirkan anak yang kuat. Jadi circle-nya itu kalau kekayaan kita tidak membuat kita mendidik anak kita seperti orang tua kita mendidik kita, akan berakhir kekayaan. Paham maksud saya? Kan banyak ya orang-orang yang terlahir kaya, terlahir sukses dari orang tua yang miskin, yang biasa saja. Tapi trennya, Bu, kalau kita amati 7 generasi, itu biasanya kan begini. Banyak orang tua mengatakan, anak saya mah jangan kayak saya dulu. Saya mah dulu makan aja susah. Betul tidak? Padahal ada sisi di mana kita harus mengajarkan perjuangan kepada. Bukan kita tidak mampu, tapi kita memilih untuk menang. Analogi sederhananya begini. Ibu-ibu sayang sama anaknya? Sayang sama anak, lebih sayang sama anak apa anak mertua? Tahu anak mertua? Iya. Anak mertua siapa? Suami ya. Dua-duanya sayang, Bu ya. Kan tidak ada anak tanpa anak mertua, betul? Iya. Kalau anak Anda sedang batuk, semalaman batuk gak berhenti-berhenti, sampai pagi belum berhenti, lewat tukang es krim depan rumah. Anak Anda yang masih batuk pun merengek minta es krim. Dibelikan tidak? Anda punya uangnya nggak untuk belikan es krim? Sebenarnya mampu nggak belikan? Kenapa Anda tidak membelikan? Hah? Nah, ketika Anda tidak membelikan, anak Anda nuduh Anda orang tua baik atau orang tua jahat? Ketika Anda tidak mau membelikan es krim itu, anak Anda nuduh Anda ibu yang baik atau ibu yang jahat? Dia bahagia atau sedih? Terkadang kita harus mengajarkan kesedihan kepada anak. Supaya dia belajar bahwa hidup itu nggak seperti yang dia bayar. Paham nggak? Nah, kan banyak orang tua hari ini nggak begitu. Pokoknya sesakit apapun dia pengen di sini beliin. Itulah bedanya didikan ibu sama didikan nenek. Betul tidak? Oleh karena itu, yuk bareng-bareng kita mengambil pelajaran kembali ke Al-A'raf ayat 199. Jadi di pertemuan pertama kita fokus untuk apa? Kerjakan yang manfaat, jangan banyak kesia-siaan. Yang menurut kita manfaat kerjain. Pastikan setiap detik dalam hidup kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kegiatan seperti ini bermanfaat nggak kira-kira? Kira-kira kita pede nggak jelasin kegiatan ini nanti depan Allah pas Allah nanya? Ibu Endang, kamu tanggal 15 Mei hari Rabu jam 10 sampai zuhur ngapain? Kan ditanya tuh.
Kira-kira pede nggak kita jawab? Pede. Ke pengajian, ya Allah. Betul tidak? Dan setiap detik hidup kita akan dibegitukan nanti sama Allah. Setiap detik. Bayang tuh nanti kita jawab apa ya? Pas gibahin tetangga. Aduh. Beruntungnya ada satu aktivitas namanya ampunan. Jadi orang-orang yang diampuni, itu nanti aktivitas-aktivitas yang jeleknya ditutupi sama Allah. Gambaran sederhananya begini. Seperti TV di belakang nih. Nanti di akhirat, setiap orang itu akan menghisap satu-satu dan ditayangkan begini. Di rewind. Bayangkan. Mulainya dari akil balik sampai mati. Sebelum akil balik akan ditayangkan. Pas kita bentak-bentak suami, ada nanti muncul tuh. Tayangkan itu. Nah, pertanyaannya, Ustaz, bisa nggak di-delete? Delete itu bahasa Arabnya tuh kafaroh. Kafaroh itu artinya dihapus. Bisa, amalin ayat ini. Kalau Anda pengen dihapus, amalkan surat Al-A'raf ayat 199. Yang pertama apa? Khudil afwa, mudahkanlah memaafkan orang lain. Nah, ini. Kenapa pengen ini lihat? Kira-kira yang dilihat itu yang baik apa yang buruk? Jelek, berarti kita sadar bahwa kita banyak keburukan. Makanya kalau kita sadar banyak kesalahan, kalau orang lain berbuat salah, kita harus mudah. Itulah kunci. Tapi jujur kadang berat gak maafin orang lain. Sampai sekarang masih ada nggak nama yang masih mengganjal dalam hati? Yang kalau ketemu makanan enak jadi enak. Ada, Bu? Nah, nggak usah kencang-kencang ya, Bu ya. Melupakan tidak ya, Pak ya? Ustaz bedakan, saya sih memaafkan sudah, tapi melupakan sih enggak. Tapi itu jadi gini, tahapannya itu memaafkan dulu. Memaafkan itu beda level dengan melupakan. Melupakan itu next level. Tapi kita harus memaafkan. Memaafkan itu kita tidak lagi berharap dia mendapatkan kecelakaan, tapi kita nggak berharap dia mendapatkan kebaikan. Itu memaafkan. Betul nggak? Orang yang pernah menyakiti hati Anda dan Anda sudah memaafkan, Anda nggak berharap lagi dia mati, dia tabrakan. Kan dulu kan pas lagi marah-marah kan berharap kan. Tapi kalau belum melupakan, Anda belum ridho kalau dia dapat kebaikan. Misalnya dia jalan-jalan tuh bawahnya nggak enaknya tuh perasaan. Benar nggak? Kalau orang yang Anda benci misalnya OTW ke 37 negara misalnya. Yang jalan-jalan dia tapi perasaan kita gimana? Alah, paling menjadi orang tuh bawaannya tuh suudon. Makanya sebenarnya begini, memaafkan dan melupakan itu manfaatnya bukan buat orang itu, tapi buat kita. Coba aja kalau nggak percaya, ibu sudah memaafkan tapi belum melupakan. Ketemu orangnya gimana perasaannya? Iya, iya kalau berarti inget kan? Gini deh, dari nol tuh netral, bahagia tuh satu, minus satu itu turun kebahagiaan. Misalnya ibu biasa sebelum ketemu dia nol nih, nggak bahagia, nggak sengsara. Pas ketemu dia tetap nol, apa berubah jadi angka satu atau jadi minus satu? Menurut itu. Tetap nol, tidak berubah berarti suasananya. Seperti ketemu orang lain, dia nggak lupa dengan apa. Berarti setiap lihat wajah dia, ibu ingat apa? Nah, Kita lihat orangnya, kita lihat lagi pada jahat. Kita udah sakit hati, udah nggak. Ya. Ya berarti sudah memaafkan dan sudah melupakan. Jadi gini Bu, peristiwanya diingat gak apa-apa, tapi lukanya yang nggak boleh diingat. Nah, tapi kalau ibu sudah misalnya kalau peristiwa nggak mungkin dilupakan. Itu kan sesuatu yang sudah menjadi sejarah dalam. Yang harus kita lupakan tuh bekas lukanya. Makanya kalau ibu sudah lihat dia, tapi ingat dia tuh beda pernah menyebut agak bayar, misalnya, tapi sudah mengikhlaskan, ya udah berarti ibu baik-baik saja. Yang masalah tuh begini Bu, kalau ibu ketemu orang itu, kok yang tadinya bahagianya nilainya 2 jadi minus 2 masalah gara-gara kehadiran dia. Ada nggak orang-orang kayak gitu? Dalam hidup Anda, ada nggak orang yang membuat Anda berkurang kebahagiaannya kalau ada dia di ruangan? Ada nggak Bu? Nggak ada. Solehah sekali. Berarti saya tutup pengajian kita karena sudah semua solehah ya. Tapi saya enggak. Tapi saya mengatakan bahwa tidak semua yang kita sudah maafkan sebenarnya kita lupakan. Ciri-cirinya gini deh.
Lebih baik ada dia atau tidak ada dia di ruangan ini? Kalau lebih baik tidak ada, berarti masih ada ingatan yang membuat kita tuh tidak nyaman. Tapi kalau kalimatnya, ya ada silahkan, nggak ada silahkan, berarti itu netral. Kalau sudah baik-baik, makanya yuk mulai sekarang, kalau ada orang berbuat salah, udil afwa, maaf. Nah, bangun mindset yang positif. Kalau ada orang ngomongin kita, berarti kita populer. Yang layak dibicarakan. Kalau ada orang merendahkan kita, berarti bagi mereka kita tinggi. Sehingga perlu direndahkan. Kalau dia ngajak ribut sama kita, berarti kita dianggap lawan yang sepadan buat mereka. Kalau mereka di depan kita baik, ada nggak orang yang gitu? Di depan kita baik, di belakang kita ngomong nggak enak, ada? Banyak kata itu ya. Maka bersyukurlah, maka kita masih punya kawan, sehingga mereka tidak berani berkata buruk depan kita, beraninya di belakang. Jangan ambil pusing. Orang yang selalu ambil pusing, hidupnya tidak akan bahagia. Makanya yang pertama udah udil afwa, maaf. Yang kedua, wa'mur bil urfi, berikan kebaikan. Balas kejahatan orang dengan kebaikan. Berat tidak? Ternyata kejahatan yang dibalas dengan kebaikan itu adalah balasan yang paling kejam. Betul. Contoh ya, contoh. Ada orang tetangga misalnya yang julid banget sama kita, toksik lah. Apa aja ngomongnya nggak enak tentang kita. Tiba-tiba kita datang gitu, ngasih oleh-oleh, cincin berlian. Kira-kira itu tetap cemburu apa berubah senyum, Bu? Itulah balasan yang paling mengerikan. Kenapa? Membuat orang yang jadi malu. Namanya kalau malu, kita menghukumi orang normal gitu, kecuali orang-orang yang tidak. Makanya begitulah yang Nabi ajarkan. Pernah nggak dengar kabar atau dengar cerita dari seorang ustaz? Ada orang Yahudi yang tiap hari itu kalau Nabi lewat ngelemparin batu, ngeludahi. Itu kan keburukan ya. Tapi apa balasan Nabi? Suatu hari Nabi tidak merasakan gangguan. Oh, nggak ada lagi yang lempar tai unta, nggak ada yang ngeludahin. Tapi bertanya ke orang sekitar, orang yang biasa lemparin aku ini kemana? Nggak ada yang biasa julid gitu, yang biasa ngomong nggak enak, kok nggak ada. Oh, lagi sakit. Maka Nabi Muhammad pun orang pertama yang menjenguk. Datanglah beliau ke rumah orang Yahudi itu, menjenguk. Orang Yahudi sempat takut, khawatir apa dulu? Disakiti, kan lagi lemah nih. Diapain aja bisa. Tapi Nabi Muhammad kemudian menjenguk, membawa apa namanya oleh-oleh dan berkata, semoga kamu cepat sembuh. Maka orang yang jahat ini kemudian berkata, apa yang membuat bersikap baik kepada? Maka jawabannya, Tuhankulah yang memerintahkan aku bersikap baik kepada. Maka dengan seketika orang Yahudi berubah mencintai Nabi dan balik jadi orang yang mendukung agama Islam. Makanya balas keburukan dengan kebaikan. Bahkan ada 4 wanita yang masuk surga, surganya VVIP. Ada yang tahu? 4 wanita yang kata Nabi, surganya paling tinggi, surganya VVIP. Sayyidatun Nisa fil Jannah. Pemimpin surga, pemimpin wanita surga, ada 4 orang. Salah satunya si Firaun. Itu, Salah satu. dan jamaah yang bilang itu rendah hati dan tidak sombong. Saya tanya semuanya dia, Masya Allah. Salah satunya istrinya Firaun. Ada 4. Dalam hadis yang saya ada 4. Yang pertama Khadijah. Yang pertama siapa? Khadijah. Yang kedua Maryam. Yang kedua Maryam. Yang ketiga Fatimah. Yang ketiga siapa? Fatimah. Yang keempat istrinya Firman. Iya. Nah, kalau ibu pengen mempelajari biografi perempuan, pelajari 4 orang ini. Bahkan ada buku di Gramedia kayaknya ada deh. Biografi 4 wanita surga. Siapa yang pertama? Khadijah, Maryam, Fatimah, Aisyah. Bukan Aisyah. Asia. Beda ya. Beda antara Aisyah dan kalau Aisyah istri Nabi Muhammad. Kalau Asia istri siapa? Fir'aun. Ada juga yang jawab Aisyah. Kalau Aisyah organisasi perempuan Muhammadiyah. Salah semua itu, bukan Aisyah, bukan Aisyah tapi Asia. Kita bahas satu-satu.
Khadijah. Kenapa Khadijah menjadi wanita yang memimpin surga, surganya paling tinggi? Wajar tidak? Jawabannya wajar. Karena dia punya privilege. Apa privilege-nya? Dia istrinya Nabi. Bahkan istri kesayangan, Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami selagi beristrikan Khadijah. Yang kedua, Maryam. Wajar tidak Maryam menjadi pemimpin wanita surga? Wajar. Privilege juga main-main. Anaknya jadi Nabi. Maryam itu ibunya Isa. Dan Nabi Isa jadi Nabi. Yang ketiga, siapa yang ketiga? Fatimah. Fatimah wajar gak surganya paling tinggi? Wajar, Bu. Dia anaknya Nabi. Anak kesayangan Nabi. Fatimah bintu Muhammad. Sekarang yang terakhir. Siapa Asia, Bu? Kok dia bisa menggapai level 3 wanita sebelumnya? Padahal dia istri Nabi bukan? Bukan. Ibunya Nabi? Bukan. Anaknya Nabi? Bukan. Kok bisa surganya paling tinggi? Ternyata jawabannya karena dia bersabar dengan suami yang paling jelek seluruh dunia. Namanya siapa? Berarti jalurnya itu bukan jalur nasab. Jalurnya jalur sabar. Dan kira-kira nih, kalau ibu melihat bercermin gitu ya, mana yang lebih dekat dengan kehidupan ibu? Yang bisa ibu gapai mendapatkan surga yang paling tinggi? Khadijah, Maryam, Fatimah, atau Asia? Ada yang istrinya Nabi? Gak ada, istrinya Aceng, ya, Dedi gitu ya. Ada yang anaknya jadi kayak Maryam? Gak ada, paling jadi dosen gitu ya. Yang terakhir, yang ketiga, ada yang orang, mohon maaf, ada yang di sini turunan Nabi, Syarifah. Dari wajahnya sebenarnya nggak ada Syarifah ya. Tapi pernah ketemu Syarifah, kan wajahnya khas ya. Berarti kita istri Nabi bukan, anak Nabi bukan, ibu Nabi bukan. Kita paling relate sama Asia. Surganya kita di situ. Apa itu? Bersabar menghadapi suami yang kalau ngambil baju ditarik. Ada yang suami begitu? Ada? Jadi kalau ngambil baju wajah angkat langsung ditarik. Yang kalau habis mandi anduknya di atas kaki. Ada, Bu. Dan ternyata itulah sumber surga ibu-ibu. Dari dulu perempuan itu surganya sederhana. Ibu-ibu mau nggak masuk surga lewat 8 pintu? Boleh milih. Dia ada 8 pintu nih. Ibu dikawal dan boleh masuk lewat mana saja. 4 syarat. Cuma 4 kata Nabi. Yang pertama sholat 5 waktu. Qobliyah ba'diyah nggak usah, 5 waktu doang kata Nabi. Gampang banget ya. Yang kedua, sholat syahran, puasa Ramadan. Senin Kamis kagak usah, ayam molbir, sawal kagak usah. Puasa Ramadan, sholat 5 waktu. Ini antara kita dengan Allah. Syarat 3 dan 4, ini antara kita dengan suami. Yang ketiga apa? Menjaga kemaluan hanya untuk suami. Maksudnya apa? Jika keluar rumah dirimu cantik, maka lebih cantik kalau ketemu suami. Jangan terbalik, saudara-saudara. Ketemu ustaz, rapi-rapi. Ketemu suami pakai dasar yang bagus apa yang bolong nih? Ternyata wanita yang masuk surga lewat 8 pintu, dia selalu mempersiapkan diri ketika ketemu suami. Ya minimal kalau nggak bisa everyday, tiap hari, weekend lah dulu. Nah, suami pilih. Guru saya menyampaikan begini. Kalau di luar rumah, Arab-Araban. Ini kan busana Arab nih, Bu, jilbab. Kalau di dalam rumah, ke barat-barat. Saya pernah bolak-balik isi tausiah di Bali, Bu. Di Bali, tepatnya di daerah wisata ya, di dekat Pantai Kutub. Panitia jemput saya naik mobil, dan saya duduk di depan. Biar tidak ada jarak dengan panitia, saya ngobrol. Nah, ternyata pas saya ngisi itu, bulan pertama bandara internasional dibuka setelah pandemi. Jadi itu bule, Bu. Oh banget, Bu. Samping kiri kanan bule semua. Ada juga Pak Lenya. Panitia bercanda, Ustaz, tundukkan pandangan Ustaz. Itu paha berkeliaran. Karena di sana, Bu, Insya Allah, di Bali itu udah kayak bukan di Indonesia kan, ada di daerah wisata. Jadi kalau begini ke panitia sambil bercanda, tenang Bu,
biasa aja saya lihat kayak gitu. Kenapa? Saya biasa lihatnya kayak gitu di rumah. Paham maksudnya? Jadi perempuan salihah, salihah itu di luar kearab-araban, di dalam kebarat-baratan. Begitu. Jadi Anda harus punya dua busana. Busana kebarat-baratan, serba longgar, serba tertutup. Di luar, di dalam rumah harus punya bikini. Oh, Ustaz. Mungkin ini dianggap tabu oleh sebagian orang, tapi ternyata pahala paling besar dari situ. Setiap suami memandangmu dan suami bahagia, berguguran dosa-dosamu. Khususnya yang masih muda ya. Jadi, yang pertama apa? Mudah memaaf. Nah, yang kedua berikan kebahagiaan. Jadi semakin suami sedang menjengkelkan, semakin kita berbuat baik. Kenapa? Pahala sebanding dengan susah payahnya ibadah dikerjakan. Makanya banyak perempuan berkata begini, Ustaz, saya sih bisa baik kalau suaminya. Nah, itu salah tuh. Kalau Anda baik kepada suami baik, itu mah normal. Pahalanya standar. Kalau ibu pengen surganya paling tinggi, pahalanya luar biasa, berbuat baiklah kepada suami yang sedang tidak baik. Seperti Asia. Kenapa Asia surganya paling tinggi? Karena bisa begitu. Suaminya luar biasa. Siapa? Fir'aun. Tapi Asianya luar biasa. Lembut kepada suaminya. Tutur katanya sopan, melayani dengan sepenuh hati. Makanya kalau ibu sedang jengkel sama suami, pulang ke rumah, peluk suami Anda, dan katakan, Papa, ternyata Papa lebih baik dibanding. Karena hidup itu semua tergantung perbandingan. Hidup itu tergantung apa? Perbandingan. Handphone ini kecil atau besar menurut ibu? Tergantung saya bandingkan dengan apa. Kalau saya bandingkan misalnya dengan ballpoint kecil ballpoint ini besar. Kalau saya bandingkan dengan itu terlalu ini terlihat kecil dan itu terlihat lebih besar. Maka hidup kita pun suami ibu akan terlihat baik tergantung ibu bandinginnya seperti apa. Kalau suami ibu dibandingin sama Raffi Ahmad, jauh. Makanya ada nanti di pertemuan ketiga kita bahas ya, namanya memanage ekspektasi. Jadi ternyata ekspektasi itu sumber penderitaan manusia. Makanya nanti ada, tapi materi ketiga ya, tapi saya bocorin. Judulnya ekspektasi, mengurangi ekspektasi. Sama orang, kita kalau orang mau ekspektasi terlalu tinggi, banyak kecewanya. Nah, kita bahas nanti di pertemuan ketiga dan kita bedah. Kita kembali ke Al-A'raf 109 karena kita belum nyampe materi intinya, yaitu bersikap berdoa. Maafkan, lakukan kebaikan, wa'asrid anil jahilin, dan bersikap bodoh amatlah sama orang-orang yang nggak jelas. Ya. Jadi bersikap bodoh amatlah kepada orang-orang yang jahilin. Jahilin itu apa? Jahilin. Gak semua orang tuh harus kita berikan perhatian. Betul. Orang-orang bodoh itu bahasa kekiniannya tuh orang-orang yang gak jelas. Orang-orang yang gak ngerti tentang hidup kita tapi berkomentar. Bodoh itu kan artinya gak ngerti kan? Ada nggak Bu orang-orang yang gak ngerti tentang kita tapi komentar hidup kita? Ada nggak Bu? Netizen yang maha benar Bu. Itu kalau kita posting, kita jalan-jalan kita posting. Biasa aja careless. Gua juga sering jalan-jalan tapi nggak gitu-gitu amat. Amin. Padahal kita tahu kita sedang benar tidak. Kita tahu Bu, dan nggak usah terlalu berlebihan merespon penilaian orang. Karena orang bisa menilai tentang kita bisa benar, bisa tidak. Dan kita tahu penilaian mereka benar atau tidak. Itulah kenapa disebut wa'airid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Maksudnya orang-orang yang nggak ngerti tentang kita. Dan ternyata itu banyak yang sukanya menjustifikasi kita. Kita kalau bahagia digantungkan mulut orang akan sulit bahagia. Makanya prinsipnya begini Bu. Lakukan apa yang ibu-ibu suka selagi tidak merugikan orang lain, lanjutkan. Itu aja.
Ibu-ibu dan di rumah laku yang bikin nama, tau nggak apa? Ibu-ibu kan kalau rumah nih pakai baju, beli yang bikin nama apa? Iya, milih baju. Kenapa lama? Kan baju banyak nih. Kenapa nggak main ambil aja langsung pakai? Kan semua baju itu kan baju Anda. Nah, itu Bu. Penilaian nanti kalau aku pakai kerudung gitu, nanti teman-temanku ngomong apa ya? Akhirnya benar Bu. Ketika Anda mementingkan orang-orang biar matching, atas merah, tengah merah, bawahan merah, tas merah. Ternyata malah ada yang mau rakor PDI Bu. Sakit hati Anda. Betul tidak? Makanya tugas kita tidak harus menyenangkan semua orang. Lakukan yang Anda suka selagi tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar aturan agama, lanjutkan. Karena kita tidak mungkin disukai semua orang. Betul tidak? Apakah bisa kita menjadi pribadi yang disukai semua orang? Tidak bisa. Makanya orang yang paling menderita adalah orang yang berharap disukai semua manusia. Oleh karena itu, wa'arid anil jahilin, bersikap bodoh amatlah dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti tentang kita. Bisa nggak dua tangan kita menutup seluruh mulut orang yang menghina kita? Bisa? Bisa Bu? Nggak bisa. Kita tutup sebelah sini bunyi. Betul? Maka bagaimana caranya supaya hidup kita lebih bahagia? Maka caranya gunakan dua tangan ini untuk tutup telinga Anda. Pilih mana yang layak didengar, mana yang tidak layak didengar. Itu tahapan yang basic. Tahapan yang lebih tinggi, gunakan dua tanganmu untuk mendoakan mereka yang mencela. Doakan supaya husnul khatimah. Enggak dong Bu, ya doakan supaya banyak rezeki gitu. Lalu bagus ya, bagus ya. Tapi ada embel-embelnya Bu, semoga cepat masuk. Cepatnya itu yang penting. Makanya ada buku bagus Bu di Gramedia sudah ada, dan itu buku bagus banget. Cuma nanti orang Islam harus dengan dasar agama, insya Allah kesalahan mungkin. Yang intinya bagaimana kita bersikap berdoa. Salah satu penyebab kita tidak bahagia adalah kita terlalu aware ada orang-orang yang tidak kepo. Tapi lebih gini, itu terlalu perhatikan komentar orang itu aja. Anda ini pengajian nih, karena nanti biasanya ada foto kan, apa aja nggak usah bikin orang-orang. Nanti bilang suci, bilang ala baru ngaji segitu aja. Itu yang bikin hidup kita repot. Anda tahu hati Anda upload aja. Dan ketika Anda upload pengajian, ada manfaatnya tidak Bu? Ada orang jadi dan gimana itu? Bolehkah diriku ikut? Oh boleh. Ada yang ikut pengajian gara-gara posting Anda Bu? Ada dapat pahala. Tapi sekalipun postingan itu baik, tetap ada yang tidak suka kan? Bu, saya juga ngaji tiap bulan tapi nggak gitu-gitu amat. Biarkan Bu, dia terserah menilai kita seperti apa, tapi kita tahu siapa diri kita. Makanya betul, guru saya menyampaikan, orang yang mudah tersinggung bisa jadi belum mengenal dirinya. Sehingga dia mulai terprovokasi oleh penilaian orang. Tugas kita dan wa'rid anil jahilin, bersikaplah bodoh amat terhadap hal-hal yang tidak semua orang ada. Tapi jangan juga selalu menempatkan bersikap bodoh amat sama ibu, sama bapak, sama suami, ini salah. Makanya kalimatnya apa tadi? Wa'rid anil jahilin, bersikap bodoh amat kepada jahilin. Bukan orang-orang yang tahu hidup kita. Tapi kalau komentar itu dari ibu, dari bapak, dari anak, dari suami, justru kita harus dengerin. Jangan ngebantah dulu, endepin aja dulu. Terlepas itu benar atau tidak, dengerin dulu aja. Bisa jadi apa yang dia sampaikan benar. Walaupun dalam teori psikologi, orang yang sedang melakukan kesalahan itu sedang tidak siap menerima nasihat. Seringkali kita orang tua salah waktu memberikan nasihat. Kalau Anda punya cucu, punya anak, sedang berbuat salah, misalnya nyenggol piring misalnya pecah, maka itu waktu di mana dia sedang tidak siap untuk menerima nasihat. Maka nasihat seindah apapun dia nggak dengerin. Udah beresin, ajari dia tanggung jawab. Kalau memang tidak terlalu bahaya, ambil apa yang kira-kira dia rusak begitu tanpa nasihat.
Karena seindah apapun nasihat Anda tidak akan didengar. Kapan nasihat itu dengar? Ketika dia melakukan kebaikan. Misalnya suatu hari anak Anda atau cucu Anda disuruh kok mau. Misalnya, nak, tolong ambilkan gelas itu. Nenek atau bunda mau minum, ternyata dia mau. Nah, saat itulah waktu terbaik. Masya Allah, anakku udah pintar. Nanti sholat maghribnya di masjid dia. Nah, itu sedang siap. 10 menit pertama, ketika dia melakukan kebaikan dan Anda apresiasi, itu sedang siap menerima nasihat. Nah, sayangnya kita banyak nasihatin anak kapan? Saat dia melakukan kebaikan atau saat dia melakukan kesalahan? Oh, kalau kesalahan, itu 2 jam itu nasihatnya. Sedangkan 2 jam itu tidak akan masuk sia-sia. Justru ketika berbuat baik, kita jarang memberikan apresiasi. Bilang makasih aja, pelit banget orang tua sekarang. Padahal harusnya kita menggunakan momentum itu untuk bilang makasih dan memberikan nasihatnya. Sama juga Bu kepada suami. Kalau suami sedang berbuat tidak baik, ambil bajunya ditarik tidak diangkat, membuat berantakan lemari misalnya, maka jangan nasihati, nggak mempan. Kapan memberikan nasihat kepada suami? Ketika suami berperilaku baik dan menyenangkan hati Anda pun memberikan apresiasi, nah itulah waktu terbaik untuk memberikan nasihat. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya sengaja berikan waktu yang cukup panjang supaya ada sesi pertanyaan. Tapi intinya pertemuan yang kedua ini kita harus banyak belajar tentang bersikap bodoh. Satu hal mungkin sebagai penutup, quote of the day yang bisa Anda tulis buat status sosial media. Apa itu? Bunyinya begini. Pujian manusia tidak akan membuatku masuk surga. Hinaan manusia tidak akan membuatku masuk neraka. Sebenarnya ya, pujian manusia tidak akan membuatku masuk surga. Betul? Emang kita bisa masuk surga gara-gara dipuji orang? Enggak. Sebaliknya, hinaan manusia tidak akan membuat kita masuk neraka. Enggak ada orang pun masuk neraka gara-gara dihina. Maka apa yang membuat kita terlalu memperhatikan penilaian manusia? Ditutup, maka apa yang membuat kita terlalu perhatian terhadap penilaian manusia? Sedangkan pujian dan celaan itu tidak berdampak apapun dalam hidup. Itu barangkali semoga kita bisa mengamalkannya supaya kita tidak mudah tersakiti. Jadilah orang yang hidupnya seperti ikan laut. Seperti apa, Bu? Ibu-ibu pernah makan ikan di laut? Lautnya Oh, pernah. Pernah makan ikan laut? Pernah ikan laut apa yang paling enak menurut ibu-ibu? salmon. Salmon. Yang lain? Salmon. Salmon ya rata-rata jawabannya. Salmon itu rasanya asin nggak, Bu? Enggak. Kok enggak ya? Hebat ya dia ya. Padahal dia hidup di lingkungan Air asin. asin. Maka kalau kita ibaratkan salmon di manusia, kurang toksik apa lingkungan hidup dia, Bu? Karena sudah Salmon di berenang nih. Bawah dia asin nggak? Atas? Asin. Depan? Kiri? Kanan? 360 derajat hidupnya itu asin, tapi dianya tidak asin. Benar gitu? Kenapa nggak asin? cuek. Kenapa? Karena cuek. Oke, kalau jawabannya cuek, kenapa ada ikan asin? Ibu pernah makan ikan asin? Kenapa dia bisa diasinkan? Asinin. Iya, kenapa? Proses membuat ikan asin itu gimana sih? Direndam dengan Garam. garam. Garam itu dari mana? Lah kenapa ada ikan yang direndam bukan cuma garam sama air lautnya langsung nggak asin? Kenapa ikan asin direndam cuma beberapa jam asin? Apa bedanya? Nah, itu kuncinya. Selagi ikan itu masih hidup, direndam air asin selama apapun dia tidak akan jadi asin. Tapi kalau sudah mati, 2 jam dia direndam ke air laut asin. Begitupun hati kita. Kalau hati kita mati, gak usah ada orang yang mencela kita. Dia ngomong sederhana aja kita sakit hati. Contoh misalnya, ada perempuan yang hatinya sedang sempit, sedang tidak baik-baik saja. Ditanya begini, panikah nggak? Sakit hati dia. Padahal ada kalimat negatif gak dari kapan nikah? Nggak ada. Orang yang hatinya sedang tidak baik-baik saja, tidak usah dihina untuk sakit hati. Cukup ditanya, udah sakit hati. Yang masalah bukan pertanyaannya, tapi kondisi hati yang ditanya. Kan dia cuma nanya kapan nih. Nah, tapi kemudian karena hatinya sedang bermasalah, sedang bahkan hatinya mati, dia akan berpikiran yang tidak baik.
Ini orang sengaja nih biar saya kelihatan belum pernah. Padahal itu kan persepsi kita, betul tidak? Bisa jadi dia peduli. Bisa jadi dia punya orang yang akan dijodohkan. Tapi karena kita sedang tidak baik-baik saja hatinya, kita mudah sakit hati. Tapi kalau orang sedang bahagia, misalnya ibu-ibu baru dapat hadiah dari suami, cincin berlian seharga 2 miliar. Terus baru dapat door prize tiket jalan-jalan wisata di kapal Karabian. Kemudian anak baru nelpon, Bu, aku udah transfer ya 3 miliar. Kira-kira nih ada orang yang laki sakit hati nggak? Bodoh amat, yang penting aku bahagia. Jadi hati yang bahagia tidak mudah disakiti. Tapi hati yang sedang menderita, ya dia mudah disakiti. Makanya kita jangan pernah menyalahkan orang. Yang membuat kita menderita itu diri kita sendiri. Setidak enak apapun omongan orang, omongan itu hanya sampai ke telinga kita, betul? Yang membuat, yang mengalirkan suara tidak enak dari telinga ke hati siapa? Kita. Berarti sakit hati itu diri kita yang memutus. Dan semua tergantung persepsi. Itu kata Bu? Persepsi sudut pandang. Hanya ada fenomena yang apa namanya cukup bagus untuk didiskusikan. Ibu-ibu nih, terakhir. Kalau datang ke restoran, pelayan restorannya jutek. Misalnya begini, dia ngelempar menunya, dia tawarin menunya dilempar. Tuh Bu, menunya cepat. Mau makan dikit uang aja lama banget milih-milih. Kira-kira perasaan ibu positif apa negatif? Bilang sama kasih dia. Ternyata salah Bu. Kenapa ibu marah? Kenapa kesal? Sikapnya dia. Nggak hormat. Nah, nggak hormat itu persepsi namanya Bu. Merasa tidak dihormati itu namanya persepsi. Sikap dia melempar menu itu netral. Bisa menyakiti hati atau tidak tergantung persepsi yang Anda bangun. Kalau persepsinya dia nggak hormat, maka kita sakit. Ternyata ada Bu restoran namanya Karen's. Pernah dengar nggak restoran Karen's? Itu terkenal Karen's itu beberapa bulan yang lalu sempat happening, sempat viral, bukan karena makanannya enak. Karena ciri khasnya Bu, pelayanannya kayak gitu. Ayo, makan. Tapi para artis berdatangan. Dan mereka yang dilayani dengan cara seperti itu gak sakit hati Bu. Kenapa? Karena ketika mereka mendapatkan pelayanan buruk, persepsi yang mereka bangun seru. Bahasa anak sekarang challenge. Jadi persepsi menentukan suasana hati. Lagi contoh yang kedua yang lebih real. Mungkin parents nggak relate sama Anda ya. Karena parents itu anak-anak muda yang datang. Kalau Anda kan pernah muda ya. Ibu-ibu kalau naik mobil, jalannya berlubang. Berlubang banyak genangan air. Apa perasaan Anda? Positif atau negatif? Negatif. Sedikit kesal ya. Apa yang membuat Anda kesal? Persepsi. Jalan ini menggangguku. Jalan ini membuat aku tidak nyaman. Ternyata yang membuat Anda tidak nyaman bukan jalan berlubangnya, tapi persepsinya. Buktinya, kalau Anda diajak suami off-road, ketemu jalan berlubang, apa perasaannya? Oh, enak. Kalau memang jalan berlubang yang membuat hatimu tidak bahagia, harusnya sama Bu. Dimanapun jalan berlubang itu kita temui, sama perasaan. Tapi kenapa saat off-road, semakin berlubang, semakin menggenang kita bahagia? Karena apa Bu? Persepsi yang kita bangun seru. Nah, siapa Bu? Mana ada jalan off-road itu tempatnya? Off-road itu ditempatkan di jalan-jalan rusak. Sebenarnya jalan itu tuh harusnya tidak rusak. Makanya persepsi kita lah yang membuat kita suasana hati ini buruk atau baik. Makanya mulai sekarang Bu, tempatkan persepsi yang baik dalam setiap peristiwa. Misalnya, jalan macet ini seru nih. Karena hidup itu Bu, seperti main game. Semakin susah, orang main game semakin penasaran kan. Nah, kenapa saya sarankan begini? Karena begini Bu, persepsi Anda negatif atau positif tidak merubah kenyataan. Anda marah, yaitu kenyataan. Itu masalahnya. Maka kita yang milih daripada uring-uring. Kan macet. Kalau Anda uring-uring, itu macetnya terurai gitu kan enggak juga. Ya udah, nikmati aja gitu. Paham nggak? Betul. Kenapa? Karena begini, kita tidak bisa merubah kenyataan. Betul? Betul? Kita hanya bisa merubah cara memandang kenyataan. Makanya insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang manajemen ekspektasi. Insya Allah kita lebih bisa menikmati hidup. Karena salah satu
penyebab hidup kita tidak bahagia adalah terlalu banyak berefek berharap suami itu begini-begini, pas nikah. Makanya dulu lebih romantis mana Bu suami? Calon suami apa suami Bu? Suami. Saya tanya ke bapak-bapak, Pak, pas pengajian bapak-bapak, Pak, ya Ustaz, lebih lebih romantis istri apa calon istri? Calon istri Ustaz. Ketika masih calon istri makannya dikit atau banyak? Dikit Ustaz. Ketika masih calon, dikit-dikit. Makanya pas udah jadi istri, bagian saya juga dimakan dia Ustaz. Oh, iya, Ustaz. Jadi ternyata semua tergantung ekspektasi. Dan insya Allah kita bahas di pertemuan ketiga. Dan ada juga Ayatul Ani ternyata ada. Kayak semua teori psikologi modern itu sudah dibahas dalam Al-Quran. Membuat makin kita percaya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, adalah wahyu dari Allah, karena Allah yang menciptakan manusia dan Allah lah yang paling tahu tentang hati manusia. Barakallahu fikum, semoga bisa membuat kita lebih menjalani kehidupan lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh. Sekarang waktunya sesi pertanyaan. Enggak, ini sudah siap dengan pertanyaan. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan Ustaz sudah menyampaikan dasarnya dari surat Al-Araf surat 99. Nah, bisa saya simpulkan bahwa di ayat ini adalah perintah Allah untuk menjadi pemaaf. Artinya, kalau itu perintah, kita harus menjalankan. Kalau tidak menjalankan, ya kita dosa. Iya. So, mungkin itu satu yang mau saya tanya. Yang kedua, tadi waktu Ustaz sampaikan tentang masalah persepsi, saya mau menyimpulkan bahwa ternyata semua itu apa yang ada kita kontrol yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak mempertimbangkan orang, kita harus mengontrol diri kita sendiri. Ini itu Ustaz, terima kasih. Iya. Betul. Sepakat ya. Pertama, ya kalau kita melihat ayat-ayat tadi sebagai dogma, kita kan betul saja. Memaafkan murid. Berarti kalau kita tidak memenuhi perintah Allah, berarti kita dong. Nah, itu namanya dogma. Makanya saya bawa ke ranah psikologis. Kenapa? Karena banyak orang yang masih belum yakin dengan dosa dan pahala. Tapi orang itu akan melihat jika hal itu tuh berdampak dengan dirinya. Makanya tidak memaafkan itu ruginya buat kita. Gak cuma buat dosa, tapi membuat hidup kita nggak bahagia. Iya. Jadi kalau kita paham, semua dosa dan pahala itu manfaatnya buat kita. Bukan cuma di akhirat, tapi juga di dunia. Orang yang tidak memaafkan dosa, iya dosa. Dampak dosa itu nggak cuma di akhirat, tapi di dunia. Apa dampak dosa? Tidak bahagia. Coba aja kalau nggak percaya, simpen aja dendam sama orang. Musuhin aja tuh orang seperumahan tuh. Saya jamin, Bu. Semewah apapun rumahnya, selengkap apapun menderita. Ya, jangan sampai Anda mengira grupnya kok sepi, padahal teman-teman Anda buat grup baru kecuali Anda. Kan ada yang begitu, betul tidak? Anda mengira kok grup sepi-sepi aja gitu ya. Ternyata mereka sudah buat grup, Pak, dan semua dimasukkan kecuali. Makanya jangan sampai kita begitu. Jangan-jangan kita ada yang salah. Jangan sampai kita tuh toksik, jadi orang yang toksik. Jadilah orang yang kehadiran kita menyenangkan hati orang, ketidakhadiran kita dirindukan gitu ya. Jadi saya konfirmasi betul yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, perintah memaafkan itu perintah Allah kalau nggak dikerjakan dosa. Yang kedua apa tadi? Persepsi itu hal yang dalam kendali kita, karena dalam teori stoikisme ya, ada hal yang di luar kendali kita, ada hal yang di dalam kendali kita. Yang membuat kita sering tidak bahagia adalah terlalu fokus terhadap hal-hal yang di luar kan, omongan orang itu di luar kendali. Sikap kita di dalam, dan termasuk yang di dalam kendali adalah persepsi. Wallahu a'lam. Iya. Silakan kalau ada yang bertanya, boleh ada sesuai tema, boleh tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ceramah-ceramah kan suka bilang bahwa
manusia itu cepat salah. Mm-mm. Nah, kalau kita bicara masalah memaafkan, terus memaafkan, artinya semua orang itu berbuat hati ya. Jadi kita tidak pernah ada benturan. Sementara benturan itu membuat kita menjadi lebih Baik. baik. Jadi bagaimana dengan penguraian? Sudah. Ini pikirannya sangat konstruktif. Dia berkata, Ustaz, kalau semua orang maafkan, ini kan tidak berjalan. Nah, kalau nggak ada benturan, itu nggak ada perkembangan, nggak ada improvement, betul ya? Betul, Bu. Saya sepakat. Dalam teori organisasi, bahkan organisasi atau komunitas atau perusahaan yang nggak ada gesekan, itu pertanda maksudnya nggak berjalan. Makanya perintah memaafkan. Kalau memaafkan berarti ada apa? Ada benturan. Makanya Allah itu perintahkan memaafkan. Kalau tidak ada benturan, apa yang dimaafkan? Dan memaafkan itu bukan berarti membiarkan. Memaafkan itu menetralkan nanti agar yang kita keluarkan itu tetap objektif. Orang yang marah itu nasihatnya tendensius. Orang berbuat salah. Sampaikan kesalahannya apa, solusinya. Tapi kalau ibu menasihati dalam keadaan marah, nasihat itu tidak konstruktif. Maka menetralkan dulu hati, baru berikhtiar untuk memperbaiki kesalahan. Tanya, apa misalnya? Anak misalnya sudah dinasihati, kalau pulang jangan malam. Ternyata dia pulang malam, salah. 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 Ketika dia salah kan ada dampak psikologis kecewa. Ketika orang itu belum menyelesaikan dampak psikologisnya, kira-kira yang perlu keluar solusi apa proaktif? Kalimat yang keluar dari ibu, ketika ibu masih menyimpan marah, langsung ngomong sama anak, kira-kira omongannya merubah dia apa membuat dia makin sakit hati dengan omongannya? Ya ada bagus biasa gini, kamu tuh jadi anak gak bisa dibilangin, ini jam berapa? Dijawab, jam 10. Makanya yang Allah perintahkan, coba nih, maafkan dulu bahwa tadi kalimatnya indah banget. Semua orang bisa berbuat salah. Anak kita bisa berbuat salah, kita bisa berbuat salah. Berarti kalau sama-sama berdosa, maka harus bisa saling memaafkan. Supaya apa? Supaya ikhtiar yang kita lakukan, ikhtiar yang bisa membangun dan memperbaiki. Makanya orang yang sedang marah, kata ulama, al-ghadab nisful junun. Marah itu sangat gila. Kenapa? Seringkali marah menutup rasional. Karena pinggul piringnya pecah. Anda ngomong sambil marah. Yang ditanya, mana yang terluka apa mana matamu? Coba. Mana mata kamu? Dipakai nggak sih? Anak-anak pinter, nikmat. Nah itu. Jadi bukan berarti saat Bu Endang marah, Bu Endang menasihati. Tapi pastikan hati ibu sudah, oh iya saya juga bisa berbuat salah. Sehingga nasihat itu nasihat yang konstruktif yang ya. Ustaz kalau berulang kali begitu lagi, kembali ke pemahaman bahwa kita hanya fokus mengerjakan yang dalam kendali. Dalam kendali Bu Endang apa? Menasehati, mendoakan. Yang di luar kendali sikap orang. Jangankan anak Bu Endang, suaminya Bu Endang, keluarganya Bu Endang, ada nggak anak Nabi yang nggak dapat hidayah? Ada. Anaknya Nabi itu. Ada nggak bapaknya Nabi yang nggak dapat hidayah? Ada. Bapaknya siapa? Nabi Ibrahim. Ada nggak istrinya Nabi yang tidak beriman? Ada. Istri Nabi. Terus siapa kita yang bisa merubah orang? Nah, dari itu kita menyampaikan nasihat sebaik mungkin, mendoakan, setelah itu lepaskan hasil kepada, karena dilepaskan nanti dilepaskan itu tidak ada lagi. Sebenarnya itu dibahas lebih lengkap di konten apa nih? Tentang Farida, Faroktakon Sofwa Ila Rabbika. Itu. Allah. Jadi ada yang mau bertanya lagi? Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan.
Hanya gini Pak Ustaz. Nah, memang benar dan ada penyebab bahwa kita tidak akan peduli dengan hal-hal yang Tidak tidak penting. pentingnya. Tapi kita dihadapkan oleh sesuatu yang yaitu yang kita udah berbuat baik. Ya, menurut kacamata kita, dia kurang bijak. Terus kita membalas kebaikan. Tapi begitu, kita coba lagi begitu. Solusinya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Kadang-kadang semakin kita memiliki semakin dia nggak baik. Maka jawabannya begini. Jawabannya sebenarnya terbahas di pertemuan pertama. Judulnya Clarity of Purpose. Coba bersihkan. Kita berbuat baik itu untuk kita, bukan untuk dia. Itu dulu. Karena kalau kita berbuat baik, harapannya merubah orang lain, itu akan jadi masalah. Jadi sekali lagi, di pertemuan pertama teman-teman yang lebar tentang wahila ubika fardhu, clarity of purpose. Pastikan tujuan kita berbuat baik kepada siapapun itu untuk diri kita, bukan untuk dia. Dia mau membalas kebaikan silakan, tidak juga tidak masalah. Kenapa? Misalnya ibu berbuat baik kepada dia jahat lagi. Kita baik lagi, dia jahat lagi. Kebaikan kita tidak akan berkurang dengan kejahatan dia, dengan kejahatan dia. Makanya ada kalimat yang sangat indah, surganya istri tidak dipengaruhi oleh baik buruk suami. Surga Anda tidak dipengaruhi oleh baik buruk orang lain. Surga ditentukan oleh baik buruknya diri. Sehingga buruknya orang lain tidak berdampak pada kita. Itu dampaknya buat dia dan Allah Subhanahu. Makanya kenapa sih Asia bisa keren banget kan? Apakah Asia bisa berubah menjadi baik? Enggak. Tapi Asia sukses kan? Sukses kenapa? Dia tetap baik walaupun orang lain tidak baik. Itulah definisi orang sukses ketika dia tetap baik walaupun balasannya tidak. Itulah kenapa Asia menjadi salah satu figur wanita yang sukses dari 4 wanita. Padahal dia bukan siapa-siapa. Dia bukan istri Nabi, bukan anak Nabi, bukan orang tua Nabi. Tapi itu nggak gampang. Betul tidak? Gampang atau tidak? Tidak gampang. Makanya balasannya surga. Kalau gampang, balasannya piring polos warna hijau. Ya, piring hijau. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita doa bareng-bareng. Satu pertanyaan lagi bisa sampai. Boleh, boleh. Satu lagi. Boleh, boleh. Sudah satu jelaskan tadi bahwa kita tahu bahwa itu suami darah di dalam Allah. Tapi dalam rumah tangga itu kan sehari-hari pastilah ada cekcoknya dengan suami dan gitu ya. Terus bagaimana cara kita yakin bahwa suami saya itu tidak suami saya itu dengan saya gitu. Apakah setiap kita melakukan kesalahan atau ada itu tanda kita harus langsung sama? Iya. Bagaimana kita? Ya, pertanyaannya bagus. Saya suka kalau pertanyaan itu sifatnya antitesis. Yang disampaikan, kan kita masih peduli nih sama suami. Tapi kan kata Nabi, ridhonya Allah bagi seorang istri ada di ridho. Bagus. Jadi begini. Apakah Fir'aun ridho dengan Asiyah? Jawabannya ridho. Karena kebaikan Asiyah buat Fir'aun bahagia. Walaupun Asiyah tidak mendapatkan balasan kebaikan dari Fir'aun. Makanya perempuan itu surganya di suami, betul. Dan pokoknya harus diluruskan bahwa kita berbuat baik kepada suami bukan karena suami baik kepada kita, tapi karena kita berharap bahagia dunia akhirat. Siapapun yang salah di dalam rumah tangga, kalau kita mengikuti sunnah Nabi, yang duluan minta maaf istri. Terlepas siapa yang salah. Kenapa? Kita minta maaf bukan karena kita yang salah, tapi karena kita berharap hidup selamat ya. Berat ya gara-gara? Berat ya?
Jangankan suami yang salah, kita yang salah aja berat minta maaf. Nah, saya berusaha menggali lebih dalam. Kenapa dalam Islam? Kenapa dalam Islam? Siapapun yang salah yang meminta maaf istri. Ternyata Allah tahu betul yang paling bisa bertahan lama diam-diaman itu perempuan. Perempuan mau diam-diaman 2 tahun bisa. Kenapa? Karena Allah tahu perempuan makhluk yang paling mandiri dan kemandiriannya bertambah saat dia sedang marah. Saat dia marah, Bu, dia bisa angkat galon sendiri. Dia bisa pasang tabung gas sendiri. Betul? Coba aja lihat wanita marah. Ketika suaminya nawarin, mau diangkat, enggak usah. Makanya kemandirian perempuan meningkat berkali lipat ketika hatinya sedang. Sedangkan laki-laki makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Makanya banyak perempuan, mohon maaf, single mom yang ditinggal suaminya meninggal, sampai meninggal dia bisa bertahan tidak menikah lagi. Betul? Tapi tidak banyak laki-laki yang mampu. Buktinya, kalau ibu punya suami dinas luar kota seminggu, rumah aman, terkendali, tapi dibalik. Anda dinas luar kota. Pulang malam kondisi rumah. Sekalinya suami pengen masak sendiri, semua terbalik, kebalik, pancing kebalik. Padahal masak telur goreng. Karena laki-laki memang diciptakan harus dengan pasangan. Kalau perempuan tidak. Makanya, kenapa sih perempuan yang harus minta maaf duluan? Karena Allah tahu. Laki-laki punya gengsi, perempuan hidup yang begini. Dan fatalnya begini. Saya kan konsultan rumah tangga juga ya. Ribuan pasangan sering konsultasi ke saya. Ketika perempuan tetap bertahan tidak meminta maaf, dan suaminya pun mempertahankan gengsinya tidak meminta maaf, itu yang bahaya itu sisi suami. Sisi perempuan, dia tetap akan hidup mandiri, dan dia tidak akan tergiur melakukan maksiat. Perempuan bisa tidak butuh suami, tapi suami tidak bisa tidak butuh istri. Misalnya, kalau Anda mohon maaf, marah, Anda lihat wajah suami itu enak. Betul? Tapi kalau suami itu marahnya ini bertahan 3 hari. Setelah itu kebutuhannya muncul. Kebutuhan biologis. Ini cerita yang berbeda ya. Dan kalau laki-laki kemudian kalau perempuan mempertahankan untuk kemudian tidak maaf duluan, yang bahaya laki-laki. Karena ketika laki-laki tidak terfasilitasi di rumah, karena merasa gengsi, itulah sebab dia lari ke tempat yang lain. Dan itu masalah. Makanya ada satu dosa yang paling besar dalam waktu singkat. Dosanya pakai bahasa Jawa. Apa dosa besar di waktu singkat? Suaminya manggil istrinya, "Mah." Istrinya menjawab, "Oh." Dosa besar. Apa maksudnya? Ada orang jawab di sini? "Mah." Istrinya manggil, istrinya jawab apa? "Oh." Itu tuh artinya begini. Kata Nabi, siapapun perempuan yang diajak hubungan biologis oleh suaminya menolak, maka dia dilaknat sampai pagi. Dilaknat. Tahu nggak dilaknat artinya lebih? Semua ibadah ibu tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Doa-doa ibu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu. Dan kalau ibu meninggal di malam itu, meninggal di seluruh seperti itu. Kecuali karena udzur syar'i. Bahkan bisa nggak perempuan itu menolak tapi tidak mendapatkan laknat? Bisa kalau suaminya ridho. Maka kalau ibu nolak, kasih dong penjelasan yang membuat dia ridho. Misalnya begini, "Pak, jangan malam ini ya, besok deh sampai siang." Maaf. Jadi kalaupun menolaknya jangan sampai suami tidak gitu. Ya begitulah memang hukum agamanya, Bu. Dia tidak bisa dibantu. Jadi kalau mau nolaknya pakai alasan. Ustaz, kalau dibalik, Ustaz. Kalau dibalik, istrinya minta terus. Suaminya nggak pernah menolak. Sama juga. Sama juga. Kenapa sama? Begini. Kenapa sama? Dengerin. Kenapa sama? Karena kalau perempuan dimintai buat kopi oleh suaminya nggak mau, itu nggak dosa besar. Kenapa? Karena suami bisa menyuruh orang lain untuk buat kopi. Kalau istri minta suami beliin sesuatu dan dia nggak mau berangkat, nggak dosa. Dia bisa nyuruh orang lain. Tapi hubungan biologis itu tidak bisa diwakilkan. Itu masalahnya. Misalnya ini, istri minta ke suami, "Papa,
Yuk, sama Pak Supir, nggak boleh. Karena nggak boleh, hukumnya jadi dosa. Kenapa? Membuka pintu maksiat. Nah, supaya suami sehat, istrinya jangan sering ngomel-ngomel. Tuh, gimana nggak cepat mati itu suami? Di kantor dimarahi atasan, di jalan ditilang polisi, nyampe rumah dimarahi istri. Makanya sensusnya mengatakan laki-laki lebih banyak meninggal duluan dibanding perempuan. Kenapa? Under pressure, hidup dalam tekanan. Makanya jangankan mohon maaf manusia, jin aja bu nggak suka sama wanita cerewet. Pernah dengar ceritanya nggak? Pernah dengar ceritanya? Belum? Bu, ada laki-laki jenuh banget. Istrinya tuh eh, mau tanggal muda, tanggal tua, tanggal tengah. Apa yang dulu? Si suaminya ingin menjebak istrinya. Istrinya kan senang banget sama hal. Dia bilang begini, "Mah, di sumur sebelah ada sumur tua katanya ada 5 tahun." Yang benar Pak, iya, kita cek ke sana. Dicek tuh, ke sumur tua. Ketika nyampe sumur tua, Bu, suaminya jorokin, nyemplung ke sumur. Suaminya bilang, yes, akhirnya aku bebas. Belum lama, Bu, setelah suami nyemplung isinya ke dalam sumur, keluar jin gede, Bu. Jin jahat, hitam banget gede. Laki-laki kayaknya kaget bertanya, siapa kamu? Aku jin penunggu sumur ini. Kenapa kamu keluar? Nggak kuat di dalam ada wanita cerewet banget. Iya, bercanda, Bu. Itu saking tidak kuatnya benar. Tapi soal di sini nggak ada, Bu ya. Ada. Insya, apalagi rajin ngaji di MI Salsa. Wallahu a'lam. Itu barangkali karena waktu terbatas, mari kita gunakan waktu yang tersisa untuk berdoa bareng-bareng. Lebih khusus yang sedang milad hari ini, putranya berikan Mas Dimas Setia Putra ya. Semoga tadi mudahkan urusannya, diberkahi rezekinya, segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Dan doa juga khusus untuk yang baru wafat Bapak Teguh Muhammad. Semoga dijadikan kuburan-kuburan yang lapang, dijadikan taman-taman surga. Yang sedang sakit koma Ibu Sumartini binti Zakaria, semoga Allah sehatkan, sakitnya lebih wasilah Allah ampuni dosa-dosa. Semoga cepat dapat jodoh Mbak Tia Syafrika binti Iqbal Hasan, semoga dapat jodoh terbaik. Allah nikahkan di waktu yang tepat, bukan yang paling cepat. Dan yang kelima, semoga cepat turunan Al-Haris bin Iqbal Hasan, semoga Allah berikan keturunan yang soleh. Al-Hadi ini yang walikulun niyatin solehah antara A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita angkat tangan, kita berdoa bareng-bareng sambil Allah ijabah doa kita. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafi majidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah khassatan li ahli jamaah salsa inilah. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna min ibadika sholihat. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal muharram bil haji wal umrah. Allahumma adkhilna jannata firdaus. Allahumma ja'alna qariyina wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Allah khairan katsira.